mempresentasikan terkait materi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi dengan dosen pengampu kita Bapak Syahrial Sadiq. Untuk kelompok kami terdiri dari 10 orang dengan nama Ataila Rahman Sadi, Anita Sadi, Mas Fahrul Najab, Muhammad Ferdi Setiawan, Muhammad Rifki, Nopal Adijal Rama, Tom Edisti Agustin, Isoka Gunawan Susanto, Yosi, dan Yuanipo. Baik, adapun pembahasan kita pada hari ini terdapat 6 poin. Dengan yang pertama, definisi dan teori investasi asing. Kemudian ada sejarah investasi asing di Indonesia. Yang ketiga, jenis-jenis investasi asing. Yang keempat, manfaat investasi asing. Yang kelima, dampak negatif atau bahaya investasi asing. Dan yang terakhir, analisis terkait investasi asing. Baik, memasuki materi yang pertama, definisi FDI atau Foreign Direct Investment. Dipersilahkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Mustafa Gunawan Santo. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari FDI atau Foreign Direct Investment. Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI adalah bentuk investasi di mana perusahaan atau individu dari suatu negara menanamkan modalnya ke dalam bisnis di negara lain. Menurut Sianipar dan Panjaitan tahun 2008, penanaman modal asing secara langsung menurut Organization for Economic Cooperation atau OEEC memberikan rumusan bahwa direct investment is an acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control and investor, atau suatu bentuk penanaman modal asing di mana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya. Lalu menurut Krugman dalam Sarweni tahun 2002, yang dimaksud dengan Foreign Direct Investment atau FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas yang berdaya saing di tingkat internasional. Foreign Direct Investment tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam corporate governance mechanism. Next. Selanjutnya ada definisi berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, pengertian investasi asing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Lalu yang kedua ada alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Lalu yang terakhir ada bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sebelumnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Kita masuk ke teori investasi asing. Menurut Muhammad Ardiansyah dalam orasi ilmiahnya Teori-teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi. Tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik dan neoklasik atau the classical and neoclassical theory on foreign investment. Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Lalu yang kedua ada teori ketergantungan atau the dependency theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut. Selanjutnya ada teori penengah atau the middle path theory. Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan
ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuan-tujuan yang tidak mudah dilakukannya sebagai permintaan atau kepentingan dari kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas atau masyarakat dalam wilayahnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan kembali. Nama saya Muhammad Fahrul Najab. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait sejarah investasi asing di Indonesia. Nah, awalnya itu masuknya modal asing itu sebelum dan sesudah Undang-Undang Agraria 1870. Nah, sebelum 1870, modal asing itu sudah masuk ke Hindia Belanda melalui kegiatan ekonomi di perkebunan seperti nila, tembakau, kopi, dan tebu, terutama di tanah-tanah lungguh milik para bangsawan Jawa. Kemudian setelah tahun 1870, liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang membuka peluang bagi konsesi tanah jangka panjang untuk investor asing. Kebijakan ini bertepatan dengan pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 yang mempercepat arus perdagangan dan menurunkan biaya perdagangan antara Eropa dengan Hindia Belanda, sehingga menambah minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Perusahaan-perusahaan asing dari Eropa, Amerika, Jepang, dan Tiongkok mulai berkembang pesat di berbagai sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, keuangan, transportasi, dan manufaktur di Hindia Belanda pada saat itu. Selanjutnya itu peningkatan modal asing pada era Hindia Belanda. Nah, antara tahun 1900 sampai 1940, jumlah perusahaan asing meningkat di kisaran 1677 sampai 1699 perusahaan. Juga total ekuitas perusahaan asing melonjak dari yang awalnya berkisar di 1,3 miliar gulden pada tahun 1910 meningkat menjadi 4,9 miliar gulden pada tahun 1940. Selanjutnya yaitu penurunan minat investasi asing setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, pada awal kemerdekaan, nasionalisasi perusahaan swasta milik Belanda pada 1950-an secara signifikan mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor barat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 yang mengakibatkan pengambil alihan perusahaan Inggris dan Amerika oleh pemerintah Indonesia, sehingga semakin memperburuk hubungan dengan dunia investasi internasional. Pada 1965, hampir tidak ada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia karena banyak perusahaan asing yang mendivestasikan asetnya. Selanjutnya, ada upaya menarik investasi asing di era Presiden Soekarno. Pada 1958, Parlemen mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Namun kebijakan ini tidak berjalan akibat orientasi sosialis Presiden Soekarno. Selama masa demokrasi terpimpin, membuat minat para investor menjadi berkurang dan membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu perubahan radikal di era Presiden Soeharto, yaitu pada 1967. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 yang lebih liberal sebagai bagian dari kesepakatan dengan IMF untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Kebijakan ini berhasil meningkatkan minat investasi asing, terutama dari perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika.
sekaligus memulihkan hubungan Indonesia dengan ekonomi kapitalis dunia yang sempat terganggu pada era sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada era reformasi dan kelanjutan kebijakan. Setelah Presiden Soeharto lengser, pemerintahan di era reformasi melanjutkan upaya untuk menarik investasi asing sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. Regulasi dan kebijakan investasi terus disesuaikan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dan kompetitif di pasar global, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas aliran modal asing ke berbagai sektor strategis di Indonesia. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah reformasi terhadap integrasi ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian yang global. Itu tadi sejarah investasi asing di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita selanjutnya sudah mengenal tentang investasi asing tadi juga, terus sejarah singkatnya di Indonesia. Kita akan membahas selanjutnya jenis-jenis investasi asing apa saja gitu ya kan. Pertama, kalau jenisnya itu kita bisa bedakan dari beberapa hal. Pertama itu dari tujuan investasinya. Kalau tujuan investasi asing itu bisa dibedakan jadi 4 jenisnya. Yang pertama itu ada horizontal foreign direct investment. Apa itu? Horizontal seperti namanya itu rata, di mana investasi asing itu kepada negara tujuan yang saja Indonesia itu khusus rata seperti apa yang mereka lakukan di negara asalnya. Contohnya saja seperti Toyota yang membuka pabrik di Karawang begitu, yang dimana itu juga sama tujuannya seperti mereka punya di Jepang sendiri misalnya pabriknya. Sehingga ekspansi ini, investment mereka di Indonesia itu memiliki tujuan sama yang apa mereka ada di negara asalnya. Selanjutnya, yang kedua tujuannya adalah untuk vertical foreign direct investment, jenisnya. Hal ini cukup banyak di Indonesia. Untuk ini itu ada vertikal, atas ke bawah atau bawah ke atas, yang dimana itu ada 2 jenis. Untuk vertikal sendiri ada backward dan juga forward. Untuk bahasa Indonesia-nya mungkin lebih dikenal seperti hulu dan hilir, di mana perusahaan itu berinvestasi di suatu negara mungkin untuk mengambil sumber daya hulunya atau menghilirisasi produk jadi mereka. Contohnya seperti misalnya produk sawit itu berasal berhulu dari Indonesia, terus produk jadi sawitnya mungkin jadi margarin dan juga hasil minyak nabati lainnya. Dan mungkin hilirisasi itu bisa saja seperti bagaimana beberapa perusahaan memilih beberapa negara di Asia Tenggara untuk menjadi manufaktur produk utama mereka. Terus yang ketiga itu ada konglomerat foreign direct investment, yang dimana ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha mereka, namun mereka tetap memberikan investasi kepada kelangsungan usaha tersebut. Misalnya saja seperti TikTok yang membeli Tokopedia, dan juga mungkin SoftBank yang berinvestasi pada Gojek, yang dimana hal ini tidak langsung berhubungan pada usaha mereka, namun mereka tetap berinvestasi untuk memperluas cakupan usaha mereka. Terus saya ada platform foreign direct investment, di mana hal ini perusahaan itu memilih tempat yang dimana biaya dan juga kebebasan untuk bertransaksinya lebih bebas. Contohnya saja seperti di Batam, di mana itu digunakan oleh Foxconn, oleh Apple untuk memproduksi beberapa chip dan juga beberapa part dari barang iPhone misalnya, yang digunakan untuk di-ship atau dijual kepada negara-negara lainnya di sekitar Asia. Selanjutnya bisa dibedakan investment itu kalau bisa dibedakan dari kegiatannya. Menurut European Union Commissioner dapat dibagi jadi 2 jenis kalau dilihat dari bentuk kegiatannya. Yang pertama itu adalah greenfield investment. Greenfield investment sendiri
itu ketika suatu perusahaan atau suatu institusi itu berinvestasi untuk membangun sesuatu dari nol, seperti membangun pabrik atau membangun infrastruktur lainnya, itu disebutnya greenfield investment. Terus selanjutnya yang jenis kedua itu ada brownfield investment atau dikenal sebagai merge and acquisition, alias di mana perusahaan atau institusi itu mengucurkan dana mereka untuk membeli atau memergerkan atau mengakuisisi infrastruktur yang sudah ada atau sistem yang sudah ada, sehingga mereka membeli tersebut. Terus dapat investasi juga dapat dibagi berdasarkan modalnya. Ya, bagaimana itu? Kalau jenisnya kita bagi dari modal, investasi asing itu bisa dibagi jadi 3, yaitu dari equity capital, investment earning, terus other capital. Oke, yang pertama equity capital. Cukup jelas bagaimana mereka langsung saja membeli sebagian barang, sebagian kepemilikan dari sesuatu hal. Jadi misalnya kayak Singapura itu membeli beberapa bagian dari Telkomsel. Oke, investment kedua itu adalah investment earning, atau ketika suatu perusahaan asing itu sudah punya badan di Indonesia yang mereka memiliki laba, terus mereka invest lagi di Indonesia. Contohnya saja seperti Coca-Cola yang sudah punya Coca-Cola Amatil, seingat saya itu mereka sudah punya laba terus investasi terus di Indonesia. Terakhir other capital, yang dimana di sini paling sering kalau kalian dengar foreign direct investment, yang dimana seperti pinjaman asing, terus juga pengerjaan infrastruktur asing, itu pembangunan pabrik-pabrik dari asing, maka inilah yang kalian sering lihat itu other capital. Oke, untuk beberapa selanjutnya jenis dari investment ini akan terus dilanjutkan oleh teman saya Akan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali nama saya Atela Ramasati. Di sini saya membawakan jenis-jenis FDI berdasarkan struktur pemilikan. Ada 2. Yang pertama, wholly owned subsidiary. Wholly owned subsidiary adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain, di mana kepemilikan 100% sahamnya dapat diperoleh melalui akuisisi. Kemudian ada joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua perusahaan atau lebih bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap perusahaan yang terlibat akan berkontribusi dalam bentuk modal, sumber daya, dan keahlian, serta berbagi tanggung jawab dan keuntungan. Nah, untuk contohnya ada yang wholly owned subsidiary itu ada Nestle. Nestle Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Nestle dari Swiss, dan Nestle ini mengelola berbagai fasilitas produksi di Indonesia. Sedangkan joint venture contohnya adalah Astra Honda itu. Honda Motor merupakan perusahaan patungan antara Honda Motor Jepang dan PT Astra International Indonesia yang memproduksi motor Honda untuk pasar lokal. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan sektor investasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, primary sektor FDI. Primary sektor FDI merujuk pada investasi asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan di sektor primer yang mencakup eksplorasi dan pengolahan sumber daya alam. Sektor ini berfokus pada pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Kemudian yang kedua, secondary sektor FDI. Secondary sektor FDI merujuk pada investasi asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur. Sektor ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi, serta produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan. Lalu ada yang ketiga, tertiary sektor FDI. Tertiary sektor FDI merujuk pada investasi asing yang dilakukan oleh perusahaan di sektor jasa yang mencakup berbagai layanan seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pariwisata. Sektor ini berfokus pada penyediaan layanan kepada konsumen dan organisasi, bukan pada produksi barang jasa. Selanjutnya. Nah, untuk contohnya yang primary sektor FDI itu adalah Freeport-McMoRan. Nah, Freeport-McMoRan ini merupakan perusahaan Amerika yang berinvestasi di tambang emas dan tembaga di Papua, yang menjadi salah satu tambang terbesar di dunia. Lalu yang contoh sekundari sektor FDI itu LG Electronics, yang merupakan perusahaan Korea Selatan, di mana membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik. Lalu yang ketiga itu contoh tertiary sektor FDI, contoh dari SoftBank. Nah, SoftBank ini memberikan pendanaan kepada Grab dan Gojek dari sebagai bentuk investasinya ke Indonesia.
Itu saja yang saya sampaikan. Saya selanjutnya akan berikan kesempatan Mas Adi. Ya, kita lanjut ke manfaat investasi asing. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Tommy Rizky Agustin. Di sini saya akan memaparkan materi terkait manfaat investasi asing. Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI merupakan salah satu elemen penting untuk pembangunan suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, yang mana investasi langsung ini tidak hanya membawa modal saja, tetapi memberikan berbagai manfaat lain seperti mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa manfaat investasi asing bagi negara penerima, antara lain yang pertama peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing secara langsung akan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, baik itu manufaktur, jasa maupun infrastruktur. Ya. Investasi asing secara langsung akan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor industri, baik itu jasa, manufaktur maupun infrastruktur. Misalnya seperti investasi dari Toyota dan Honda di Karawang, Jawa Tengah yang telah membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat, yang mana ini memberikan kesempatan bagi tenaga kerja baik yang berpengalaman maupun tidak berpengalaman untuk masuk ke sektor industri yang berteknologi tinggi, yang alhasil akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan memperkuat daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Ketika perusahaan multinasional berinvestasi, perusahaan tersebut seringkali akan membawa teknologi modern dan standar kerja internasional, yang mana ini akan memberikan peluang pelatihan dan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Misalnya pada perusahaan Toyota dan Hyundai yang memberikan pelatihan khusus kepada teknisi lokal, sehingga teknisi lokal akan memahami teknologi manufaktur modern, yang mana ini tidak hanya berdampak jangka pendek saja, melainkan jangka panjang juga, karena tenaga kerja yang terlatih bisa membawa keterampilan ini ke perusahaan lokal atau bahkan mendirikan perusahaannya sendiri, yang tentu saja akan menciptakan efek domino yang meningkatkan kualitas SDM secara nasional. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan daerah tertinggal. Investasi asing ini juga berperan dalam pembangunan daerah yang sebelumnya kurang berkembang, seperti yang terjadi pada daerah ekonomi kawasan khusus Morowali, Sulawesi Tengah,
yang sebelum menerima investasi asing merupakan wilayah yang kurang berkembang dan minim infrastruktur dan hanya mengandalkan sektor agraria. Tapi setelah menerima investasi asing, wilayah tersebut menjadi pusat industri nikel yang mana tidak hanya infrastruktur industri saja yang dibangun, tetapi fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit untuk mendukung pertumbuhan populasi pekerja. Jadi melalui investasi asing langsung ini akan berdampak secara langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya. Kemudian yang keempat, pembiayaan dan teknologi. Investasi asing langsung atau FDI memungkinkan negara penerima mengakses pendanaan dan teknologi modern. Contohnya proyek MRT Jakarta yang didukung oleh Jepang menghadirkan transportasi canggih dan ramah lingkungan. Transfer teknologi melalui investasi asing ini juga memberikan efek jangka panjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, teknologi yang diperkenalkan tidak hanya digunakan oleh perusahaan asing, tetapi juga menyebar ke perusahaan lokal, baik itu melalui kemitraan seperti penyedia bahan suku cadang maupun pelatihan bersama, yang mana hal ini memungkinkan sektor industri lokal untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global. Untuk manfaat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Anif, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya teman-teman. Untuk materi selanjutnya, jadi kita memasuki poin kelima, yaitu peningkatan ekspor. Banyak barang yang diproduksi melalui investasi asing langsung diarahkan untuk pasar internasional sehingga mendukung ekspor negara. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Karena produksi dari FDI itu berskala besar, sehingga modal teknologi manajemen produksi yang lebih efisien memungkinkan negara seperti Indonesia memproduksi barang dalam skala besar. Perusahaan FDI juga memiliki pasar internasional. Perusahaan asing memiliki jaringan pasar global sehingga barang yang diproduksi dapat dengan mudah diekspor. Masuki poin ke-6, stabilitas nilai tukar. Aliran FDI yang konsisten ke arah Indonesia juga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Devisa yang dihasilkan dari FDI mendukung cadangan devisa nasional yang berperan penting dalam menstabilkan nilai tukar. Jadi devisa yang masuk ini melalui produksi produk investasi itu sendiri sudah meningkatkan cadangan, di mana cadangan itu nanti akan menjaga stabilitas nilai tukar dengan intervensi pasar valuta asing jika diperlukan. Kita masuki poin ke-7, stimulasi pembangunan ekonomi. FDI berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Ketika perusahaan multinasional berinvestasi, mereka memanfaatkan tenaga kerja lokal, material, dan jasa yang memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Bagaimana mereka bisa menstimulasi? Karena ya tadi perusahaan asing ini bawa modal teknologi yang mendorong produktivitas lokal. Terus ada efek berganda, yaitu proyek FDI sering menggunakan tenaga kerja dan semua yang lokal, itu meningkatkan pendapatan masyarakat dan aktivitas-aktivitas ekonomi yang berada di Indonesia. Ada juga pendapatan pajak yang membantu pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur dan yang lain-lain. 8. Masuki peningkatan arus modal. Indonesia sebagai negara dengan keterbatasan modal domestik sangat diuntungkan dengan masuknya FDI. Investasi asing memberikan suntikan modal yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek besar. Kolaborasi internasional. Contoh MRT Jakarta menunjukkan bagaimana foreign direct investment dari Jepang memungkinkan pembangunan infrastruktur transportasi modern yang membutuhkan dana besar dan teknologi yang sangat tinggi. Kita masuk ke poin 9 dan poin terakhir, yaitu penciptaan pasar yang lebih kompetitif. FDI mendorong terciptanya pasar yang lebih kompetitif dengan memfasilitasi masuknya perusahaan asing ke pasar domestik, persaingan dengan perusahaan asing. Dengan produk berkualitas dan harga kompetitif, memotivasi perusahaan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Dan ini juga menguntungkan bagi konsumen karena menciptakan pilihan produk yang luas dengan harga yang lebih terjangkau. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu bahaya atau dampak negatif investasi asing. Investasi asing sering dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Meskipun memberikan banyak manfaat, investasi asing juga membawa sejumlah tantangan dan resiko yang perlu diwaspadai. Berikut kita akan bahas ada 8 bahaya atau dampak negatif dari investasi asing. Untuk yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi yang diperdalam. Investasi asing cenderung berfokus pada sektor-sektor yang menjanjikan keuntungan tinggi seperti manufaktur, teknologi, dan jasa keuangan. Fokus ini seringkali mengesampingkan sektor tradisional seperti pertanian, peternakan, atau sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kecil. Ketimpangan ini memperbesar jurang antara sektor yang berkembang pesat dan sektor yang stagnan, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak merata. Di sisi lain, daerah yang menjadi pusat investasi asing biasanya mengalami percepatan pembangunan, sementara wilayah yang kurang menarik bagi investor justru tertinggal dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Untuk dampak yang kedua yaitu ketergantungan pada investasi asing. Nah, ketergantungan tinggi terhadap investasi asing membuat negara rentan terhadap perubahan eksternal. Ketika terjadi krisis keuangan global atau perubahan kebijakan ekonomi di negara asal investor, arus modal itu dapat berubah drastis, sehingga menimbulkan instabilitas di negara tuan rumah. Selain itu, investasi asing di sektor sumber daya alam seringkali mendorong eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Penebangan hutan, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya lainnya dilakukan dengan intensitas tinggi yang merusak ekosistem dan seringkali tidak memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat lokal. Poin ketiga yaitu pengaruh terhadap kebijakan ekonomi. Investor asing seringkali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi negara tuan rumah. Dengan kekuatan ekonomi dan politik, mereka mampu mempengaruhi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti pengurangan pajak atau pelemahan regulasi lingkungan. Bahkan ancaman penarikan investasi seringkali digunakan sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan lebih banyak konsesi. Akibatnya, kepentingan jangka pendek investor asing seringkali diutamakan, meskipun hal ini bertentangan dengan prioritas pembangunan jangka panjang negara. Untuk dampak yang keempat yaitu ketidakpastian tenaga kerja. Nah, janji penciptaan lapangan kerja seringkali menjadi daya tarik utama investasi asing, tetapi realitanya tidak selalu sesuai. Banyak perusahaan asing memanfaatkan tenaga kerja murah tanpa memberikan perlindungan atau hak yang memadai. Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi seringkali menggantikan peran tenaga kerja manusia, sehingga lapangan kerja yang tercipta justru berkurang. Selain itu, ketika perusahaan asing memiliki kesulitan ekonomi atau memutuskan untuk memindahkan operasinya ke negara lain, ribuan pekerja lokal dapat kehilangan pekerjaan tanpa kompensasi yang memadai. Sekian pemaparan materi saya. Selanjutnya, lanjutkan kepada materi. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang bahayanya investasi asing. Nah, untuk poin yang kelima, kita memiliki masalah lingkungan. Investasi asing di sektor industri berat, pertambangan, dan atau hutanan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran sungai, polusi udara, dan bahkan kerusakan lahan, seperti yang ada di tempat teman saya di Barito Timur, Tamiang Layang, Tommy Rizky Agustin, sungguh kasihan. Nah, tanpa adanya pengawasan dari pemerintah yang ketat, maka investasi asing ini bukannya memberikan dampak positif bagi masyarakat kita, tapi kita malah mendapatkan ampasnya saja, seperti pencemaran itu tadi. Yang selanjutnya, persaingan dengan industri lokal. Dengan efisiensi yang lebih tinggi dan kemampuan menawarkan harga yang lebih rendah, perusahaan asing itu dapat mendominasi pasar, sehingga bisnis lokal itu sulit berkembang. Kita tahu perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu memiliki teknologi yang bagus, canggih, dan memiliki modal yang sangat besar. Jika kita saingkan dengan bisnis-bisnis lokal kita, tentunya hal ini tidak dapat membuat mereka bertahan lama, sehingga akhirnya banyak usaha-usaha lokal kita yang gulung tikar, dan malah ekonomi lokal kita tidak bertumbuh, akan tetapi malah ekonomi dari negara asing yang bertumbuh. Yang ketujuh, ada kesenjangan sosial. Keuntungan cenderung dinikmati oleh segelintir pihak seperti elit ekonomi dan perusahaan besar, sementara masyarakat miskin rentan tertinggal. Kita tahu ketika perusahaan itu berinvestasi, pasti yang diutamakan itu lebih ke pemerintah, ke bisnis,
dan pengusaha-pengusaha yang memiliki modal-modal besar yang dapat bekerja sama dengan investor-investor asing ini. Sedangkan distribusi keuntungan dari investasi itu biasanya tidak merata ke masyarakat di bawah yang tidak dapat bergabung pada investasi tersebut. Dan yang terakhir, penghindaran pajak dan transfer keuntungan. Nah, investor asing itu terkenal sering memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, seperti melalui transfer pricing dan praktik penghindaran pajak lainnya. Seperti yang kita ketahui, Apple sendiri malah meminta tax holiday selama 50 tahun untuk negara kita. Nah, jika negara kita tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat, negara asing itu malah memanfaatkan negara kita untuk keuntungan mereka, dan keuntungan tersebut bisa saja kembali ke negara asal tempat investor asing tersebut berada. Nah, demikian penjelasan terkait bahaya investasi asing untuk negara kita. Untuk materi selanjutnya, yaitu analisis investasi asing, akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Yusri Amr Tabedo. Jadi di sini saya ingin menyajikan materi tentang analisis investasi asing. Jadi pertama di sini saya ingin membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis investasi. Pertama itu adalah kestabilan politik. Kestabilan politik adalah kondisi di mana tidak ada timbulnya perubahan mendasar atau apa yang revolusioner dalam sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan. Nah, salah satu indikator yang menunjukkan politik di sebuah negara itu tidak stabil adalah banyaknya praktik korupsi yang terjadi. Sebaiknya investor menghindari negara yang dengan tingkat korupsi yang tinggi, karena biasanya negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki kekuatan hukum penegakan hukum yang rendah, dan sewaktu-waktu investor atau perusahaan tersebut berurusan dengan masalah hukum di negara tersebut, maka perusahaan akan lebih sulit karena selain itu juga tidak menutup kemungkinan akan adanya praktik korupsi di perusahaan yang mau diinvestasikan dan akan membuat rugi. Sebagai contoh, di sini saya mengambil Singapura yang memiliki indeks persepsi korupsi di Asia Tenggara paling tinggi, di mana nomor 3, yang artinya apa? Yang artinya adalah Singapura ini tingkat korupsi di Singapura ini adalah tingkat korupsi terendah di Asia Tenggara. Mungkin inilah alasan kenapa perusahaan-perusahaan asing lebih memilih untuk berinvestasi di Singapura dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu ada regulasi. Regulasi adalah serangkaian aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengontrol pasar. Faktor regulasi ini penting untuk dipertimbangkan karena dengan mengetahui regulasi di suatu negara, kita bisa tahu apa saja regulasi yang menguntungkan kita maupun merugikan kita yang berujung pada tingkat pendapatan yang akan kita raih. Sebagai contoh, di sini pemerintah Vietnam membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif yang pajak yang mana insentif berupa pembayaran pajak yang lebih rendah dan ada tax holiday juga selama waktu tertentu. Selain itu, pemerintah Vietnam juga membebaskan pajak untuk investasi yang bergerak di bidang teknologi maupun bidang-bidang yang penting bagi masyarakat seperti pendidikan ataupun kesehatan. Pemerintah Vietnam ini juga ada memberikan insentif berupa penyewaan lahan gratis untuk investasi tertentu, salah satunya adalah investasi di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya yaitu birokrasi. Baik. Dengan insentif sebanyak ini, tidak heran kalau beberapa tahun ini banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Tesla ingin lebih memilih untuk berinvestasi di Vietnam dibandingkan di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu birokrasi. Birokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Faktor ini penting diperhatikan karena sistem birokrasi yang buruk seperti proses perizinan yang panjang dan rumit akan menyebabkan seorang investor melewatkan kesempatan yang ada. Contohnya tahun 2020 Indonesia
meraih peringkat pertama sebagai negara terkompleks atau terumit untuk berbisnis, di mana terdapat 18.000 regulasi perizinan di pemerintah pusat, 14.000 aturan menteri, dan 4.000 regulasi dari lembaga pemerintah dan kementerian. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa investor asing itu malas berinvestasi di Indonesia. Dan itu Indonesia juga memiliki tingkat pungli yang lumayan besar, di mana Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Bahlil Lahadalia di tahun 2020 mengatakan kalau salah satu alasan mengapa incremental capital output ratio Indonesia itu tinggi adalah salah satunya karena pungutan liar yang besar. Incremental capital output ratio yang tinggi ini mengartikan bahwa pemanfaatan investasi yang masuk untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara tidak fisik. Selanjutnya faktor terakhir yaitu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri adalah semua orang yang bersedia dan sanggup untuk melakukan pekerjaan, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup dalam bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak tersedianya kesempatan kerja. Tenaga kerja berpengaruh terhadap besar kecilnya keuntungan yang akan diraih oleh sebuah investor atau sebuah perusahaan. Jika gaji tenaga kerjanya rendah, maka akan mengurangi dan menekan biaya beban atau beban tenaga kerja di sebuah perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, di sini ada Vietnam, di mana upah minimum dijual terkecil di Vietnam itu tempat ini hanya sebesar 3.250 PND atau 3.350 Vietnam dong, atau kalau dirupiahkan sebesar 2.030.000 setara dengan UMP di Jateng. Nah, mungkin faktor gaji ini juga menjadi alasan kenapa banyak investor berinvestasi di Vietnam. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis analisis investasi asing. Pertama yaitu analisis risiko negara. Salah satu analisis yang bisa dilakukan oleh investor untuk mengidentifikasi apa saja risiko negara-negara yang akan dihadapi. Risiko negara sendiri mengacu pada risiko-risiko yang akan mempengaruhi investasi di negara. Jadi terdapat 6 risiko negara. Pertama itu ekonomi, atau risiko ekonomi adalah perubahan besar dalam struktur ataupun perubahan ekonomi yang mempengaruhi hasil investasi. Risiko ini bisa muncul karena perubahan kebijakan yang merugikan. Selain itu bisa juga karena perubahan besar dalam pengumpulan suatu negara, seperti menurunnya sumber daya alam ataupun perubahan jumlah penduduk. Selanjutnya itu adalah risiko transfer yang muncul ketika pemerintah suatu negara memutuskan untuk membatasi pergerakan uang keluar atau uang masuk. Risiko ini bisa terjadi karena negara kesulitan untuk mendapatkan mata uang asing. Pembatasan seperti ini bisa menyulitkan investor untuk membawa pulang keuntungan dividen atau sudah negara besar. Selanjutnya itu exchange rate risk atau adalah risiko yang timbul akibat perubahan yang tidak terduga dalam nilai tukar mata uang. Risiko ini bisa terjadi ketika nilai tukar mata uang suatu negara bergerak secara tiba-tiba dan merugikan. Misalnya, jika mata uang suatu negara tiba-tiba melemah, hal ini akan berdampak pada investasi karena keuntungan atau kerugian yang dihasilkan bisa berubah secara signifikan ketika fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya yaitu location risk atau risiko lokasi adalah risiko yang muncul karena faktor geografis atau posisi suatu negara atau wilayah. Ini bisa disebabkan oleh masalah yang terjadi di negara tetangga atau mitra dagang yang bisa mempengaruhi stabilitas dagang, stabilitas ekonomi atau politik. Misalnya, jika suatu negara terletak dekat dengan negara yang sedang mengalami krisis ekonomi atau politik, negara tersebut mungkin juga terpengaruh. Selanjutnya itu ini adalah risiko yang muncul ketika ada kemungkinan pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya atau melanggar janji untuk membayar utang yang telah dijaminnya. Risiko ini penting karena peminjam swasta tidak bisa dengan mudah menuntut pemerintah jika terjadi pelanggaran karena pemerintah memiliki kekuasaan penuh. Selanjutnya yaitu political risk. Ini adalah risiko politik, di mana risiko yang muncul karena perubahan dalam pemerintahan, struktur sosial atau faktor non ekonomi lainnya. Risiko ini bisa meliputi konflik internal ataupun eksternal. Ini perampasan aset dan hal-hal lain yang terkait dengan politik. Untuk menilai risiko ini perlu memperhatikan beberapa faktor spesifik, bagaimana sebuah keputusan dibuat oleh pemerintah tingkat korupsi dan selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Bagi seorang investor, analisis risiko ini menjadi yang penting untuk menilai risiko dan peluang sebelum memutuskan untuk berinvestasi di sebuah negara. Dengan memahami kelebihan ataupun
kekurangan suatu negara, investor dapat menyesuaikan strategi investasi dan meminimalisir kerugian. Setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa mempengaruhi keputusan investasi yang dinilai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan adalah hal-hal internal yang membuat suatu negara menarik bagi investor dibandingkan negara lainnya. Kekuatan ini bisa berupa keunggulan yang dimiliki negara tersebut yang membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk menanamkan modal. Kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia sendiri yaitu ada pasar yang besar dan tenaga kerja yang murah. Selanjutnya ada kelemahan adalah hal-hal internal di sebuah negara yang masih bisa dikendalikan. Namun bersifat negatif karena akan mengurangi keterkaitan investor. Kelemahan di Indonesia sendiri adalah birokrasi yang rumit, tingkat korupsi dan lain-lain. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity adalah sebuah situasi atau tren yang terjadi di sebuah negara yang bisa dimanfaatkan investor untuk meraih keuntungan di masa depan. Peluang ini seringkali muncul karena di perubahan di lingkungan bisnis, ekonomi ataupun regulasi. Peluang yang dimiliki Indonesia sendiri ada adanya pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Yang terakhir itu ancaman. Ancaman adalah hal-hal di luar kendali negara yang akan membuat investor atau minat investor itu berinvestasi di negara kurang. Contoh ancaman di Indonesia adalah banyaknya bencana alam. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Yang materi selanjutnya yaitu metode analisis investasi. Nah, untuk metode analisis investasi ini terbagi menjadi 3, ada capital budgeting, ada political assessment, dan economic impact. Yang pertama mungkin kita ke capital budgeting dulu. Jadi capital budgeting ini metode yang digunakan untuk menilai apakah investasi di luar negeri layak atau tidak. Alat yang sering digunakan adalah yang pertama yaitu net present value atau menghitung nilai sekarang dari keuntungan yang diharapkan di masa depan. Jika NPV positif artinya investasi menguntungkan. Yang kedua, internal rate of return, mengukur tingkat pengambilan investasi. Semakin tinggi IRR dibandingkan biaya modal, semakin menarik investasi tersebut. Nah, yang ketiga ada payback period, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang sudah diinvestasikan. Semakin cepat akan semakin baik. Yang kedua ada political risk assessment. Investasi asing tidak hanya tentang keuangan, tapi juga resiko politik. Selain ini dapat membantu perusahaan memahami potensi masalah seperti pergantian pemerintahan, konflik politik, atau kebijakan baru yang bisa mengganggu operasi mereka di negara tujuan. Yang terakhir ada economic impact analysis. Metode ini melihat bagaimana investasi asing berdampak pada negara penerima seperti membuka lapangan baru, menambah aliran modal, dan memperkenalkan teknologi dan keahlian baru. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam analisis investasi. Yang pertama ada perubahan kebijakan pemerintah. Jadi, negara tujuan investasi bisa saja mengubah aturan investasi tersebut, seperti menaikkan pajak atau memperlakukan kebijakan proteksionisme atau melindungi perusahaan lokal dari persaingan asing. Hal ini bisa membuat investasi tersebut menjadi kurang menarik. Yang kedua ada risiko dari geopolitik, kestabilan politik, konflik antar negara, atau hubungan diplomatik yang buruk dapat membuat investasi berisiko tinggi. Misalnya perang atau sanksi internasional dapat menghambat kegiatan bisnis. Yang terakhir ada fluktuasi ekonomi global. Krisis ekonomi global atau resesi dapat mengurangi keuntungan investasi karena yang pertama pasar konsumen dapat melemah, nilai mata uang asing berfluktuasi, dan permintaan terhadap produk atau layanan menurun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, demikianlah pembahasan materi kita terkait investasi asing pada hari ini. Untuk kegiatan kita selanjutnya itu sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan materi kami pada hari ini, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, ada 3. Baik, dipersilakan Pak Stefani dulu. Terima kasih kesempatannya, moderator. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelompok 6. Seperti yang dari bawah ada materi tentang kebijakan tenaga kerjaan. Nah,
dari upaya pemerintah itu bagaimana untuk memastikan bahwa investasi asing ini bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tapi juga memberikan perlindungan dan hak yang memadai bagi pekerja lokal. Baik, terima kasih Stephanie. Mungkin kami tampung dulu ya, untuk selanjutnya bisa dipersilakan buat yang ingin bertanya untuk dia. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, aku Haidika Susabila Margina dari kelompok 3. Tadi kan ada disebutkan bahwa keberadaan perusahaan asing yang memiliki sumber daya besar dan teknologi yang canggih itu merupakan kondisi yang bisa menghambat pertumbuhan industri lokal. Kira-kira apakah ada kondisi-kondisi lain yang mungkin juga jadi penyebab terhambatnya pertumbuhan industri lokal itu? Terus kira-kira apa juga strateginya untuk memastikan kedua pihak, yaitu industri asing dan lokal tadi bisa berkembang? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman satu tadi, dipersilakan ingin bertanya. Ya. Ya, baik, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Suryati dari kelompok 1. Di makalah kalian di situ ada tadi pengaruh kepentingan dari investor mengenai kebijakan di peraturan tuan rumah yang mereka lakukan investasi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana pengaruh kepentingan jangka pendek investor asing ini dapat mengganggu prioritas pembangunan jangka panjang negara tuan rumah? Apa saja kebijakan yang telah diterapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian politik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang sudah bertanya tadi bisa dikirimkan dulu di grup nih buat kami baca kembali pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Stephanie terkait dalam konteks ketidakpastian ketenaga kerjaan, bagaimana pemerintah dapat memastikan investasi asing tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga memberikan perlindungan dan hak yang memadai bagi pekerja lokal. Nah, pertama-tama pemerintah kita itu sebelum berdiskusi itu perlu berpikir panjang dulu. Mereka tidak bisa asal terima, tapi mereka harus menyusun bagaimana regulasi agar ketika investasi itu telah tiba di Indonesia, itu tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana perusahaan asing itu dapat menyediakan pengembangan sumber daya manusia kita di Indonesia. Kemudian regulasi ketenaga kerjaan yang kuat. Undang-undang ketenaga kerjaan itu perlu mencakup aturan tentang kontrak kerja untuk menyalahgunakan status pekerja, dan peraturan kita itu juga harus mengandung terkait jam kerja, cuti, kondisi kerja, dan upah minimum. Jadi perusahaan asing itu nggak bisa sembarangan memberikan upah semena-mena kepada pekerja lokal kita. Kemudian diperlukan adanya peningkatan kapasitas pengawasan dari pemerintah kita. Ketika perusahaan asing itu sudah masuk ke Indonesia, perusahaan tersebut tidak boleh kita biarkan semena-mena tanpa ada pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Siapa tahu mereka menyalahgunakan kewenangan mereka ketika berada di Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah itu dapat melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat lokal kita. Misalnya tadi seperti perusahaan tambang masuk ke Indonesia, tapi pemerintah jika kurang mengawasi, mereka dapat memanfaatkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Misalnya tadi pencemaran sungai, atau penggundulan hutan, atau perusakan tanah. Itu masyarakat di sekitar itu sudah tahu sebenarnya yang terjadi dengan daerah mereka. Cuma karena kurangnya pelibatan dari pemerintah untuk memanfaatkan masyarakat ini, jadi mereka itu akhirnya sewenang-wenang terhadap daerah kita dan akhirnya melanggar hak-hak pekerja kita. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait solusi yang kamu tanyakan. Ya, mungkin teman-teman apakah ada yang menambahkan terkait hal ini? Baik, demikian jawaban dari saya. Mungkin untuk saat itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin lanjutkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Emilia.
tadi nanyain tentang pada makalah disebutkan bahwa keberadaan perusahaan asing yang memiliki sumber daya besar dan teknologi canggih merupakan kondisi yang bisa menghambat pertumbuhan industri lokal. Lalu apakah ada kondisi-kondisi lain yang mungkin juga jadi penyebab terhambatnya pertumbuhan industri lokal? Lalu apa strategi yang memastikan kedua pihak asing dan lokal tadi dapat berkembang? Unsur utama, syarat utama industri bisa berkembang itu kan ada demand-nya, ada permintaan. Dan masalahnya untuk negara-negara berkembang kayak kita itu demand-nya tuh adalah yang agak sulit untuk dipenuhi oleh industri lokal sendiri. Misalnya untuk handphone yang canggih, terus mungkin ada mobil-mobil ya kan, yang dimana mungkin industri lokal itu masih belum siap dan belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa memenuhi demand-demand tersebut, yang dimana hal di sini investasi asing yang memiliki sumber daya yang lebih besar, memiliki sumber daya yang lebih cocok untuk memenuhi demand tersebut dapat memenuhi makanya demand tersebut. Tapi di sini industri lokal dapat memenuhi demand-demand yang lebih kecil, mungkin seperti bagian makanan atau bagian dekorasi yang untuk kerajinan. Maka industri lokal itu khususnya dapat bersaing pada bagian kecil-kecil dulu, yang dimana di sini nanti kalau sudah kata Ivo atau Ibu, kamu bilang manfaat atau bahaya tadi? Oh iya, mungkin salah satu teman saya di sana tadi bilang manfaatnya bahwa sumber dayanya dapat diturunkan kepada industri-industri lokal. Maka disitulah pada saat industri kita mulai siap untuk memproduksi sendiri. Nah, lalu bagaimana memastikan kedua pihak asing dan lokal dapat berkembang? Tadi mereka punya pasarnya sendiri dan juga mereka dapat belajar dari sesama gitu. Bagaimana ini dia? Oke, apa ada yang mau ditambah? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sri Yulianti, bagaimana pengaruh kepentingan jangka pendek investor asing dapat mengganggu prioritas pembangunan jangka panjang negara tuan rumah. Apa saja kebijakan yang telah diterapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang rumit dan ketidakpastian politik. Kepentingan jangka pendek investor asing dapat mengganggu prioritas pembangunan jangka panjang tuan rumah karena mereka sering fokus pada keuntungan yang cepat. Ini dapat memicu kebijakan yang kurang mendukung pembangunan seperti eksploitasi sumber daya atau ketergantungan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang rumit dan ketidakpastian politik ini perlu berbagai kebijakan seperti transparansi investasi melalui regulasi anti korupsi, informasi birokrasi untuk mempercepat perizinan dan stabilitas politik lewat peraturan hukum. Keberhasilan kebijakan ini bervariasi. Beberapa negara mampu menarik investasi jangka panjang, sementara lainnya masih menghadapi kendala akibat implementasi yang lemah atau konsistensi dari kepentingan lokal. Apakah sudah berlaku? Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Mungkin kami izin bertanya Pak, apakah kita buka lagi sesi tanya jawabnya Pak? Kalau masih ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kita pada hari ini? Ya, mungkin sekali lagi aku nanya, apakah ada yang ingin bertanya nih teman-teman? Ya mungkin sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Oke, baik. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada pemaparan kelompok yang pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.